Bu, boleh saya letakkan tas? Ya, boleh silahkan. Ya, saya izin cek datanya dulu ya. Ya, Bu. Ini betul dengan Mbak Hestika kan? Ya, betul. Dari mana Mbak Hestika? Rapi sekali. Habis pulang dari kampus. Oh, dari kampus. Ini posisi duduknya sudah nyaman seperti ini, Mbak? Ya. Ya, Nggak oke. apa-apa ya, Mbak, kakinya gini? Oh ya, tidak apa-apa. Santai saja. Cek dulu dong. Sebentar ya, saya ambilkan minum dulu. Nggak apa-apa, Mbak, nggak usah. Oh, tidak apa-apa. Silakan minum Terima dulu. kasih, Mbak. Iya. Saya minum ya. Iya, kan panas terik matahari. Ya, Terima kasih. ya, sama-sama. Di sini kan ini dengan Hestika. Jadi saya bisa panggil nama atau Mbak atau Ibu atau pria yang mana, kakak mungkin? Panggil aja nama. Ya, panggil aja nama. Panggil Hestika atau Tika biar lebih mudah. Tika aja. Oke. Oke. Mbak Tika kesini naik apa? Sendiri atau diantar atau naik Gojek? Tadi naik Gojek. Gojek. Mbak Hestika kesibukannya apa ya? Kalau saya boleh tahu. Nggak ada, sekarang cuma sibuk kuliah aja. Kalau sibuk kuliah, tidak mengikuti kegiatan kampus seperti itu? Ikut, tapi nggak sepadat itu. Tidak seperti itu. Oke. Hmm. Oke. Oke. Jadi di sini kan saya sudah tahu nama Mbak dan kegiatan Mbak. Di sini saya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi di sini saya Loviliana sebagai konselor Mbak pada hari ini, yang dimana kita akan membahas masalah-masalah atau kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan oleh Mbak Estika. Ya. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan di mana Mbak Estika tidak perlu khawatir bahwa apapun yang diceritakan oleh Mbak Estika itu tidak bakal saya umbar. Kalaupun terdengar oleh orang lain itu bukan dari saya, itu matiin dong. Nah, jadi seperti itu Mbak. Dan sesi konseling kita pada hari ini yaitu kita 60 menit untuk kedepannya seperti itu Mbak. Jadi bisa Mbak ceritakan masalah apa yang kejanggalan Mbak yang Mbak rasakan sehingga Mbak bisa datang ke sini dengan sukarela yang seperti Mbak bilang tadi. Boleh Mbak langsung ceritakan. Jadi gini, Mbak, saya itu dibilang introvert enggak, tapi saya itu kalau disuruh ikut suatu kegiatan saya lebih memilih nggak ikut kalau bisa kan. Kalau nggak diwajibkan saya memilih untuk nggak ikut. Saya lebih suka di kosan sendiri gitu, Mbak. Tapi saya di satu sisi kalau ada teman yang ngajak saya mau ikut gitu, Mbak. Tahu lah, Mbak, saya itu merasa introvert tapi enggak gitu. Jadi saya tuh bingung gimana saya mau mengatasi apa itu namanya diri saya ini, Mbak, introvert enggak tapi kayak bersosialisasi susah. Oke, jadi cukup Mbak ceritakan. Jadi Mbak tuh pengen diajak baru mau ikut ke organisasi seperti itu, baru mau datang ke organisasi seperti itu, ya kan Mbak? Jadi sepertinya saya mendengar cerita Mbak nih kurang dalam, jadi bisa Mbak ceritakan lagi lebih rinci agar kita dapat mengentas permasalahan Mbak ini tersebut. Jadi gini, Mbak, saya itu merasa saya itu introvert kan. Saya tuh kurang suka berbaur sama orang yang belum saya kenal banget. Tapi kalau orang itu udah saya kenal banget, nah saya tuh kayak terbuka sama orang itu, Mbak. Nah di satu sisi kan kita ini udah kuliah kan, saya udah kuliah. Nah
di kuliahan itu kan kita kan harus saling bersosialisasi kan Mbak, saling berkomunikasi, dan itu sangat susah buat saya. Itu gimana ya Mbak, cara saya bisa lebih mengatasi sosialisasi saya ke depannya? Oke, jadi kan di sini Mbak Tika tuh kan butuh teman yang sangat dekat seperti itu dalam bersosialisasi dalam organisasi. Jadi kan di dalam perkuliahan itu kan kita bersosialisasi itu sangat penting ya Mbak, karena kan yang dimana tuh perkuliahan itu adalah jenjang pendidikan yang tinggi kan, ya tidak sebenarnya Mbak itu tuh tidak bagus ya, karena kan ya itu tadi kita di perkuliahan ini membutuhkan banyak teman, banyak relasi, dan untuk melatih kemampuan kita, pemahaman kita seperti itu Mbak. Jadi tuh saya tuh masih agak menjanggal atas kenapa sih Mbak tuh bisa dapat trauma itu gitu. Apakah ada pernah kejadian atau apa kondisi yang tidak mengenakan bagi Mbak atau ketersinggungan di dalam hati Mbak sehingga Mbak dapat tertutup seperti sekarang? Sebenarnya sih nggak ada sih masalah serius, tapi kayak cuman malas aja gitu. Ya. Sebenarnya sih Mbak nggak ada masalah serius sih ke masa lalu saya, karena saya itu kayak kalau misalkan saya ngomong sekali orang itu nggak dengarkan, saya jadi malas Mbak buat berinteraksi lagi sama orang itu. Dan begitu juga orang-orang baru yang saya temui, kayak mungkin dia nggak dengarkan lagi lah, malas dia, kayak saya jadi merasa juga nggak mau gitu Mbak berinteraksi lebih dalam lagi. Jadi kayak iya, saya merasa saya nggak didengar. Terus tuh juga saya juga kurang merasa walaupun saya ngomong orang itu emang mendengarkan, tapi dia kayak kurang excited gitu Mbak. Jadi kan saya juga malas Mbak, apalagi kan saya orangnya tuh kan kalau orang tuh excited, saya juga excited Mbak buat ngomong lebih dulu, buat lebih dekat kan. Tapi karena beberapa orang sekitar saya memperlakukan saya yang semestinya yang saya mau, tapi mereka kayak lebih enggak gitu, enggak menganggap saya, jadi saya kayak malas aja gitu Mbak. Jadi seperti merasa tidak dihargai ketika berbicara seperti itu ya Mbak Tika. Saya ingin menyampaikan pandangan saya bahwa tidak usah memperdulikan timbal balik dari orang lain Mbak, yang dimana tuh ya kita cukup lakukan apa semua batas kemampuan kita. Kalaupun kita tidak didengar oleh orang lain, ya memang sakit sebenarnya Mbak. Saya merasakan apa yang Mbak rasakan juga. Di sisi lain juga itu ya tidak usah diperdulikan Mbak. Kenapa tidak usah diperdulikan? Karena itu tuh dapat membuat pikiran kita tuh ya kemana-kemana, bisa dibilang seperti overthinking lah ya Mbak. Seperti itu. Jadi saya mempunyai pandangan untuk Mbak tidak usah mementingkan orang lain atau timbal balik dari lawan berbicara Mbak, karena itu juga bakal jadi Mbak untuk terbuka dengan orang lain itu sebenarnya tidaklah buruk juga, tetapi untuk didengarkan timbal balik oleh orang lain excited tuh itu juga tidak usah dihiraukan Mbak. Jadi saya mempunyai pandangan bahwa berceritalah dengan kemampuan Mbak, suka hati Mbak, bahwa ya itu tadi Mbak pandangan dari saya, dimana Mbak tidak perlu khawatir bahwa untuk bercerita kepada orang lain seperti itu Mbak. Itu juga untuk membuka diri Mbak, yang dimana untuk bersosialisasi, memahami dan membuka pandangan Mbak juga, menambah relasi seperti itu Mbak. Ya.
Ya, dan juga Mbak kan tadi sudah bilang bahwa Mbak mempunyai trauma di masa lalu, ya kan Mbak? Jadi setiap orang tuh kan berbeda-beda, Mbak. Bahwa tidak semua orang tuh sama, dan itu juga kan di masa lalu. Jadi tidak usah diingat-ingat lagi kejadian itu. Mari kita buka lembaran baru dan menerima orang-orang baru, dan Mbak juga kan sudah menjadi diri Mbak yang sekarang sudah kuliah, dan itu kan kemarin kejadiannya di SMA kan Mbak. Saya merasa lega mendengarkan Raffi. Saya dapat sedikit pencerahan buat kedepannya. Ya, saya juga berterima kasih atas kesediaannya dan kesukarelaannya Mbak Tika untuk datang ke ruang konseling saya pada hari ini dan menceritakan setiap masalah-masalah yang telah terjadi pada diri Mbak. Ya. Oke, kita akhiri sesi konseling kita pada hari ini. Saya ucapkan kita sudahi sesi konseling kita pada hari ini ya Mbak. Untuk cerita apa Mbak pengen cerita lagi, untuk kesediaannya, kesukarelaannya datang ke sini, saya buka dengan lebar atas kedatangan Mbak Tika. Gitu. Oke, kita akhiri ya Mbak ya. Terima kasih sudah datang ke sini. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih ya Mbak.